Penit, ulangi lagi berarti nge-password, pilih provinsi, sudah ada pilihannya. Pilih kota, kecamatan, tanggal lahir Bapak Ibu, ya, nomor HP, terus email, pilih jenjang, Bapak Ibu, jenjang Bapak Ibu mengajar di mana. Kemudian pilih sekolah. Ketika Bapak Ibu kok belum ada sekolahnya, nama sekolahnya, Bapak Ibu komunikasi dengan pengawasnya. Nanti pengawas akan mengetik, kemudian di-upload dan didaftarkan secara ke pusat, jadi nanti akan masuk ke menjadi nama satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah di sini berbasis pada kecamatan. Jadi ketika Bapak Ibu mengambilnya, misalnya Semarang, kok Semarang tok, berarti Kabupaten Semarang. Tapi kalau kota Semarang berarti kota Semarang. Nanti muncul kecamatan sesuai dengan kabupaten kota yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, iki kok suaranya kemeresek stop. Oh. Ya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jenjang, kalau Bapak Ibu berarti SMA, jenjang SMA. Kemudian Bapak Ibu pilih sekolah. Nah, kalau sudah ada Bapak Ibu pilih, kalau tidak ada Bapak Ibu komunikasi kepada pengawas. Selanjutnya Bapak Ibu pilih pengawas. Di Kota Semarang kalau SMA kan ada 3, Pak Sihab atau Pak Sadi atau saya. Nah, ini kemarin masih banyak yang pengawasnya saya, kan sekarang sudah banyak perubahan. Nah, sekarang itu satu sekolahan, satu pengawas. Dulu kan pernah terjadi 2, kayak SMA 3 ada 2 pengawas, SMA berapa? SMA 14 2 pengawas. Nanti repot ya. Nah, sekarang sudah jadi satu. SMA 14 semuanya Pak Sadi, SMA 3 semuanya Kaulo, SMA 5 Kaulo ya, SMA 1 juga saya. Yang lainnya silakan Bapak Ibu bisa dilihat para pengawasnya masing-masing. Ini Bapak, ketika Bapak Ibu ketik secara lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ketika sudah diketik Bapak Ibu pendaftaran, Bapak Ibu tekan Bapak Ibu yang atas, kanan kiri ya, kiri atas itu ya ada /3. Bapak Ibu kita /3 untuk melihat apa menu Bapak Ibu. Ini menu untuk pengawas ini. Menu untuk pengawas Bapak Ibu itu ada dalamnya gurunya Bapak Ibu. Jadi ada gurunya, ada juga profilnya pengawas. Jadi makanya Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu juga tercover di sini. Nah, nanti juga pengawas punya program, punya pelaksanaan pengawasannya, bimbingan pelatihan, bimblat, evaluasi, laporan, PKB-nya guru Bapak Ibu. Jadi PKB-nya guru ada di pengawas. Nah, nanti juga Bapak Ibu, pengawas juga melakukan penilaian kinerja gurunya. Dan nanti akan muncul Bapak Ibu ada evaluasi diri sampai kepada SKMT. Nah, ini biasanya SKMT itu kan nyetak sendiri, dicetakkan oleh formulirnya dicetakkan oleh Mas Habib. Bapak Ibu kan isi ini kan ngisi sendiri. Kadang yang ngisi kepala sekolahnya. Lah dengan pola ini Bapak Ibu nanti akan terukur. Mulai evaluasi diri nanti akan ketahuan apa kalau Bapak Ibu saya sudah membuat ini baru checklist 4. Nanti kan dicek oleh pengawasnya. Ketika belum ada buktinya ya mungkin 4, bisa 3, bisa 2, tergantung yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini akan terkawal secara rinci Bapak Ibu. Jadi nanti ketika itu ditindaklanjuti nanti akan muncul SKMT. Sehingga sangat membantu bagi para pengawas dan juga bagi Bapak Ibu guru terukur apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian Bapak Ibu di situ ada model-model pembelajaran, media, metode. Nah ini sebagai khasanah keilmuan bisa kita kembangkan dan Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu mau mengupload juga bisa Bapak Ibu. Seperti yang dikembangkan di apa itu kan bisa Bapak Ibu di sini juga ada. Jadi kemudian modul referensi Bapak Ibu terkait dengan banyak referensi yang bisa dikembangkan, bisa dilihat di sana. Kemudian jurnal ilmiahnya sedang proses Bapak Ibu. Nanti ada jurnal ilmiah bagi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat dan lain sebagainya. Di sini sudah disediakan. Jadi kan hasil penelitian-penelitiannya untuk bisa diakses dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini kalau ini punyanya pengawas. Jadi Bapak Ibu juga perlu ngerti punya pengawas, ini toh yang dilakukan oleh pengawas. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dilihat di sini, pengawas ini Bapak Ibu,
Yang pertama akan dilihat profil gurunya tadi Bapak Ibu. Prosentase, ini Jawa Tengah luar biasa. Sekarang sudah masih terbanyak Bapak Ibu. Ini sekarang 28 ribuan. Nah untuk Jawa Tengah itu sudah nyampe berapa, 5 atau berapa. Ini 34, ini Jawa Tengah ini 34,2 itu. Ya, sekarang semuanya menyebar sudah banyak diisi. Tadi yang di Bapak Ibu ini dashboard-nya, dashboard Smart Tendik untuk pengawas. Untuk guru beda lagi, nanti Bapak Ibu akan lihat. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati tadi dengan portal Smart Tendik yang tulisannya besar. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan yang tulisannya kecil .online Bapak Ibu akan lihat di sini nih. Smart Tendik, Smart ini punya host. Bapak Ibu klik, bisa diklik Bapak Ibu Smart Tendik online itu. Setelah itu Bapak Ibu akan muncul ini. Nah, yang diklik ini, yang tengah itu, yang merah itu, https /2/smarttendik.online/ Bapak Ibu itu akan muncul Bapak Ibu, tapi bukan login sign up yang itu di atas, bukan. Itu kalau diklik itu beda yang keluar. Nah, ini ketika Bapak Ibu mencari portal Smart Tendik dengan tadi yang tulisan kapital dan yang tulisan biasa kecil. Ibu Bapak yang kami hormati, ketika Bapak Ibu melihat tadi ceklek yang terjadi, akhirnya ini Bapak Ibu. Sama, jadi ketika keluar juga sama. Selanjutnya, Ibu Bapak yang kami hormati, untuk guru Bapak Ibu. Bapak Ibu menu guru ini. Saya berarti harus keluar kepada menu guru. Bapak Ibu, menu guru. Jadi ketika saya kan bukan guru pengawas. Ketika mau masuk ke guru berarti saya daftar check in guru saya yang sudah diaktifkan. Ya, Bapak Ibu. Nanti akan keluar ini. Ini guru yang namanya Abdul Manap. Nah, ini Ibu Bapak yang kami hormati. Menu guru ini Bapak Ibu. Menu guru mulai sama seperti tadi dashboard, profil guru. Nah, ini Pak Mana berarti belum ngasih foto. Nah, ini dikasih foto mulai dari profilnya. Kemudian perencanaan pembelajaran. Kemudian perencanaan penilaian praktek, Bapak Ibu. Ini kalau penilaian kan sudah ada e-raport. Itu dipergunakan di sekolahan. Dan yang belum apa? Penilaian praktek ibadah. Ini Bapak Ibu bisa ditulis, dimanfaatkan sekaligus bisa dicetak hasilnya. Ketika misalkan prakteknya apa saja, kemudian dari praktek itu Bapak Ibu akan menghasilkan menghasilkan sertifikat atau mungkin ijazah, tapi khusus yang praktek keagamaan ibadah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian Bapak Ibu buku digital, ini ketika yang diapain juga Bapak punya. Ini kalau bisa malah MGMP, PAI SMA punya aplikasi luar biasa lagi. Aplikasi pembelajaran khusus PAI Kota Semarang. Wah, luar biasa karya MGMP. Ini nggak bisa dihindari kalau ketika Bapak Ibu ingin mengembangkannya. Itu menjadi sebuah karya. Kita dukung bersama-sama. Lanjutnya Bapak Ibu, yang berikutnya metode, model, media. Ini masih hasanah ya. Kemudian bank soal Bapak Ibu, banyak soal-soal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini saling tukar informasi soal dan manfaatkan bersama dipakai. Kemudian Bapak Ibu materi pembinaan. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke link juga ke materi pembinaan pengawas. Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI, kemudian PKG-nya Bapak Ibu, kemudian materi BIMLAT, ya, apa yang akan disampaikan oleh pengawasnya. Nanti pengawas pertama akan melihat juga kemampuan para gurunya, itu melalui materi pembinaan, sehingga nanti akan ketemu ketika materi pembinaan yang anak-anak dari guru-guru yang belum menguasai ini, sehingga pembinaannya berdasarkan apa yang diisi oleh gurunya. Dan nanti akan berbeda juga antara guru A dan guru B. Kemudian begitu juga BIMLAT-nya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu PKB. Untuk PKB-nya guru ada di sini. Kemudian tadi jurnal ilmiah dan ikhlas Bapak Ibu. Nanti akan dikembangin Bapak. Ini masih proses ini. Jurnal ilmiah dan ikhlas PAI. Ini Bapak yang berkaitan dengan menu PAI. Selanjutnya kita ke praktek ya. Ini sampai jam berapa rencananya?
Halo, rencananya sampai jam berapa? Bu Lutfia. Sampai Maghrib. 13.50, Pak. Hah? Sampai berapa? Kalau di rundown 13.50, tapi mungkin 13.50. tapi kata Tadi Cika, molor 15. nggih. Oh, nah ini baru pemanasan kok. Ya berarti Oke. gimana? Ini belum kita ke praktek loh. Ya, kita coba dulu ya, nggak apa-apa ya. Cepat. Ya. Nanti kalau Pak wis kesuwen Pak ya untuk dihentikan ya. Iya ya kita menyesuaikan. Mungkin aja. 10 menit lagi, Pak. Alah, 10 menit. Lagi belum ngambil ininya. Ya sih, kita lihat dulu ya, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Bapak Ibu lihat untuk ininya. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu ngetik smart tendik. Nah, Bapak Ibu smart tendik ini. Nah, Bapak Ibu, saya nanti akan mengambil punya guru saya, ya Bapak Ibu ya. Praktek. Kelihatan nggak? Belum ya? Kok? Sinyalnya rada. Aduh, sinyalnya luar biasa. Waduh, sinyalnya kok abot gini. Ini pakai wifi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, doanya Bu Lutfia nyampe sini Bu Lutfia. Halo. Halo, Pak. Doanya Bu Lutfia sampai sini nih. Langsung bisa dibuka. Amin. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini Bapak Ibu, ini kan punyanya saya. Saya mau masuk ke guru Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan melihat pengawas akan melihat guru binaannya, Bapak Ibu yang terjadi begini. Jadi sekarang para guru kan pada ngisi ada yang mau minta diaktifasi oleh para pengawasnya. Ini prosesnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita lemot dikit ya. Ini kena angin gitu. Kemudian nggak kena banjir. Walah luar biasa ini. Baik terus. Ayo tunggu meneh. Allahu Akbar. Sinyalnya saya. Sinyalnya cari sinyal. Ini kenapa sinyal? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini Bapak Ibu, ini kan ini punya guru Pak Fauzin, ini ada yang belum diaktifasi. Mengapa? Pertama, Bu Nur Azizah, ya toh, Bapak Ibu, ini ada yang belum lengkap ini nick-nya kosong, itu ketika disimpan nggak mau itu. Ketika disimpan nggak mau. Ini ada yang nulis tetapi tulis gurunya SMP, tapi nulisnya SD. Ini juga belum kami aktifasi. Jadi Bapak Ibu, pertama nama, NIK atau NIP atau NUPTK, kemudian Bapak Ibu sekolahnya di mana, ada di mana, terus posisi ada di kecamatan mana, alamat dan sebagainya, NPSN, Bapak Ibu disiapkan itu. Ketika Bapak Ibu sudah diaktifasi oleh pengawasnya, Bapak Ibu pengawas ini kan tidak aktif. Nah, Bapak Ibu nanti diaktifkan oleh pengawasnya.
Ini diedit Bapak Ibu, edit, buka. Nah, ini Fathul Yasin. Fathul Yasin itu SMP Ma'had. Ini pengawasnya Pak Sati kayaknya. Ini kan tidak aktif. Nah, ini kalau saya aktifkan, nanti ada double. Nah, saya tidak aktifkan. Nanti ketika mau diaktifkan, Bapak Ibu klik, nah ada aktif atau pensiun. Ini kalau saya aktifkan masuk ke pengawas saya. Nah, ini ada yang masih menggunakan nama pengawas yang lama sehingga tidak diaktifkan. Ini Bapak yang kami hormatilah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk ke menunya guru. Tadi Bapak yang kami hormati, ketika Ibu Bapak akan diaktifkan, berarti guru, sini pengawas lihat guru PAI. Setelah lihat guru PAI, akan yang tulisan tidak aktif diaktifkan. Aktif. Ini akan muncul. Nah, pengawasnya ada berapa ini? Yang sudah masuk ke tempat Pak Fauzin, di tempat saya ada 250 guru. Ini ada yang sudah ngasih foto, ada yang belum, ya Pak Wahid dulu belum. Gitu. Kemudian yang SMA mana SMA? Pak Abdul mana SMP. Ya. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Jadi guru-gurunya akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Ini akan yang untuk gurunya Pak Fauzin sudah daftar siapa? Hasan Fadl bukan ini SMA mana SMA? SD bukannya SD. SMA Wab Ulul Ghafar ini SMA. Kemudian Muafik ini SMA 11 ya. Ini Bapak, ini ketika saya akan melihat Bapak Ibu menu guru. Bapak Ibu kami ambil yang SMA ya, yang SMA. Tadi Pak Muafik ini SMA. Secret Bapak Ibu. Ini kita lihat Pak Muafik ini kan belum ada fotonya. Ini kita kirimi di informasi untuk SM untuk apa? Untuk mengisinya. Muafik ini SMK Logo Sari ya. Ini Bapak Ibu yang SMA. Cari yang SMA ya, SMA ya. Aktif ya, tidak aktif, cari yang aktif. Cari yang SMA, mana yang SMA. SMA mana? SMP, SD, SMP. Anissa. Nah ini Anissa Purwati, ini SMA Gus Salim. Kemudian sampai lagi ini Joko. Sini SMA Negeri coba Pak Khairy ya. Yang sudah ngisi. Ini mana ini sudah nih mau daerah Maktuhatun Lima ini 2. Nanti kita habis, nanti kami habis 1. Mengapa kok 2? Nah ini kadang ngisi pertama belum mantap, ngisi lagi. Enggak apa-apa, nanti kita cek Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nicknya Bu Nikmah. Bapak Ibu saya akan melihat Bapak Ibu untuk menu guru. Nah, menu guru tadi caranya bagaimana? Kita lihat untuk menu gurunya Bapak Ibu. Kita kembali ke Ini punya saya Bapak Ibu, logout dulu. Ini kami logout dulu Bapak Ibu. Jadi ke dashboard. Kami logout karena kami akan ke menunya guru. Nah, ini logout Bapak Ibu. Nah, ini para pengawas ketika mau pindah ke menunya guru, logout dulu. Kemudian, ini tadi kan sudah ada ini punyanya Bu siapa? Punyanya Bu Nikmah. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah punya Bu Nikmah. Nanti kemudian saya mau masuk ke punya Bu Nikmah. Kemudian ininya apa? Ini tadi kan NIP-nya, NIP-nya. Kemudian password-nya Bapak Ibu, aduh belum, password-nya salah, masih ulangi Bapak Ibu ya, ini password-nya Smart Tendik ya, Smart Tendik 2000 Bapak Ibu klik. Nah berarti sudah diganti nih Smart Tendiknya. Nah sekarang saya lihat itu bisa Bapak Ibu para guru mengganti mengganti ininya, mengganti
passwordnya guru masing-masing. Ini ya Bapak Ibu akan saya cari lagi yang SMA yang sudah ini ya. Kita saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau karena sudah di apa? Ibu sekarang menggunakan punya saya dulu. Oke. 2020. Ini baru ketika saya ngambil punyanya guru kok masih ada yang belum bisa, berarti ada yang sudah diganti. Ini kembali lagi ke guru binaan saya. Bapak Ibu, kami akan kembali lagi ke guru saya, ke guru binaan karena tadi mengambil satu belum berhasil untuk melihat menu untuk guru. Kita akan mengambil lagi yang sudah mudah-mudahan bisa ya. Bapak Ibu. Karena ada yang sudah diganti. Ini Pak Man apa aja ya langsung ya. Pak Man apa aja. Pak Man belum diganti soalnya. Itu mantap. Kontrol C. Bapak Ibu, saya akan logout dulu. Saya mau ke punyanya Pak Manap. Saya logout dulu Bapak Ibu. Logout dulu. Kemudian saya mau masuk punyanya Pak Manap. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi menggunakan NIP sekaligus menggunakan Smart Tendik 2020. Ini punyanya Pak Abdul Manap yang belum diganti passwordnya, sehingga kami bisa melihat profil yang bersangkutan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menu guru ada perencanaan pembelajaran, penilaian praktek, buku digital, model metode media pembelajaran, bank soal, materi pembinaan. Bapak Ibu bisa dilihat ini Bapak Ibu? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, ya? Bapak Ibu, ini ada bank soal, materi pembinaan, pemantauan, PKB, materi bimblat, PKBPAI, e-learning, dan jurnal. Ini adalah menu untuk guru. Bapak Ibu kita buka yang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran Bapak Ibu ini masih berupa banyak contoh-contoh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu juga bisa mengirim. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa ngirim ke Bapak Ibu di menu tambah baru. Bapak Ibu. Ya, di menu tambah Bapak Ibu bisa mengambil itu plus kanan atas Bapak Ibu. Menu tambah, Bapak Ibu bisa menambah ya. Kategorinya apa, levelnya, jenjangnya apa, judul materinya apa, RPP-nya apa Bapak Ibu. Kemudian choose Bapak Ibu simpan. Kalau download file ya file, kemudian simpan Bapak Ibu. Ini untuk yang RPP. Ini waktunya mepet Bapak Ibu. Selanjutnya untuk penilaian praktek. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu akan bisa menulis sendiri Bapak Ibu sini. Ya, Bapak Ibu sebelum tambah Bapak Ibu pilih dulu tahun pelajaran kapan, semester berapa, kemudian Bapak Ibu tambah. Ini Bapak Ibu akan muncul nanti bisa dipergunakan untuk sertifikat tadi.
tanggal sertifikat, gurunya siapa, kepala sekolahnya siapa. Nah, ini dimanfaatkan nanti keluar yang ketika Bapak Ibu dimanfaatkan sekaligus menjadi sertifikat untuk anaknya. Sertifikat keagamaan kan menjadi penting ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, buku digital. Buku digital Bapak Ibu ini mulai dari buku siswa, Bapak Ibu, kemudian buku guru, ini Bapak Ibu banyak, Bapak Ibu jurnal, agenda Ramadan, Bapak Ibu bisa mengambil juga sini, dimanfaatkan Bapak Ibu. Yang mulai dari SD sampai pada SMA, SMK. Buku guru, kemudian buku penunjang. Ini selanjutnya Bapak Ibu model, metode, dan media. Ini juga banyak Bapak Ibu. Silakan untuk dimanfaatkan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu materi pembinaan. Nah ini Bapak Ibu. Sebelumnya bang soal dulu. Ini bang soal Bapak Ibu. Ada banyak soal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya. Mulai dari soal yang bersifat urean sampai soal yang bersifat pilihan ganda. Materi pembinaan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini para pengawas nanti akan ngirim materi pembinaan ke guru binaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi, pengawas ketika dikirim, akan ketemukan di sini Bapak Ibu. Akan ada data dari materi binaan atau soal dari pengawasnya. Dan nanti guru pengawas akan memilih pembinaan materi ini akan diberikan kepada siapa. Atau semuanya betul all. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, pemantauan standar pendidikan agama Islam. Pemantauan Bapak Ibu, nanti guru akan juga menerima dari instrumen yang diberikan dikirim oleh pengawasnya. Ya melalui ini, nanti pengawas akan melihat, oh guru ini sudah mengisi hasil pemantauannya. Cukup dari sini Bapak Ibu. Jadi kecuali tidak muter terus. Kecuali misalkan kok ini kan nggak ngirim-ngirim lah baru. Biasanya kalau nggak ngirim-ngirim, parah nih sekolahan nih. Mengapa kok nggak ngirim dan lain sebagainya. Mengapa belum ngisi dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, PKG PAI Bapak Ibu. PKG PAI Bapak Ibu, ini terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh gurunya juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu nanti akan mengisi evaluasi diri. Kemudian di dalamnya nanti Bapak Ibu akan menulis berapa nilai saya dan lain sebagainya. Nah kemudian para pengawasnya nanti akan mengirim. Nanti pengawasnya akan mengirim, menilai, kemudian di-share, akhirnya terakhir muncul SKMT. Ini untuk PKG gurunya. Nanti ketika Bapak Ibu dikirim oleh pengawasnya akan muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu begitu juga materi BIMLAB Bapak Ibu. Materi BIMLAB kayak juga tadi pembinaan. Jadi dari para pengawas, jadi ada ininya, ada kolomnya, ada menunya yang akan diisi oleh para gurunya terhadap berkaitan dengan apa materi-materi yang akan diberikan oleh para pengawasnya. Ini Bapak yang kami hormati terkait dengan BIMLAB. Begitu juga PKB Bapak Ibu. PKB guru yang tentunya dilakukan oleh para Bapak Ibu gurunya dengan berbagai pendekatan yang ada. Kemudian e-learning Bapak Ibu. Ini menjadi menarik, banyak hal yang akan dikembangkan Bapak Ibu, dalamnya ada e-learning dan jurnal. Ini mudah-mudahan nanti akan bisa dimanfaatkan bersama-sama, baik oleh gurunya ataupun oleh pengawasnya. Ini Bapak sebagai sosialisasi Smart Tendik, kami lihat sederhana, yang penting memberikan manfaat untuk kita semuanya, saling sinergi antara pengawas dengan guru binaannya, antara guru binaan dengan para siswanya, sehingga Bapak Ibu guru akan terukur apa yang dilakukan dan juga pelaporannya pun akan bisa dimanfaatkan oleh pengawas. Ini Bapak yang kami hormati, mohon maaf kelamaan karena ini sosialisasi, nanti praktek secara khusus nanti bisa melalui pengawasnya masing-masing, karena kemarin pengawas sudah di TOT selama 1 hari. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika Bapak Ibu membuka, oh Pak ini perlu ada tambahan dan sebagainya, Bapak Ibu akan ngetik Bapak Ibu di menu dashboard. Info terkini Bapak Ibu. Info terkini di sini Bapak Ibu yang sudah masuk, mau memberikan masukan apa? Misalkan Bapak Ibu kok ada apa? Oh Pak, ini menunya perlu tambahi. Bapak Ibu masuk di sini Bapak Ibu. Masukkan di sini. Ya, Bapak Ibu bisa memasukkan info terkini.
Ya, Bapak Ibu bisa memasukkan info terkini, silakan. Nah, itu menjadi karya masukan-masukan dari Bapak Ibu. Ini Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu bisa mengupdate sini Bapak Ibu. Ketik, atau Bapak Ibu usulannya apa? Usulannya apa? Atau Bapak Ibu kemudian kirim. Ini Bapak Ibu nanti akan dijawab oleh admin pusat. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kalau lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Fauzin MAG MPD yang telah menyampaikan sosialisasi Spatendik ya, yang sudah kita simak bersama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati akan kita dengarkan sosialisasi tentang surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang ujian sekolah dan ujian nasional di masa pandemi, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Sadi MSI. Kepada Bapak Sadi disilahkan. Baik, ditayangkan di ini ya Bu, PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ummati wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghafur MSy selaku Kasih PAI Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Yang saya hormati Ketua Pok Jawas, Bapak Haji Muhammad Fauzin SAG MAG MPD, yang baru saja memberikan sosialisasi tentang aplikasi Smart Online bagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Yusuf beserta jajaran pengurus MGMP PAI SMA Kota Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Agama Islam SMA Kota Semarang. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di hari pertama batas akhir PSBB di Kota Semarang, mudah-mudahan setelah banjir ini, virus corona ikut banjir, Kelly semua. Amin. Mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, di dalam SK kepengurusan salah satu diantaranya pembina MGMP PAI SMA adalah saya, maka perlu saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan MGMP PAI SMA termasuk juga kegiatannya. Saya ucapkan selamat, MGMP PAI juga sudah akomodatif, karena walaupun dalam suatu kepada gurunya maupun kegiatan untuk muridnya, yang kemarin sudah dibagi hasil lomba beserta hadiahnya, walaupun belum bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kepada Bu Lutfi, bisa ditayangkan. Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir ini ya, kita memasuki sudah hampir 1 tahun lebih ya, suasana pandemi COVID masih menyelimuti kehidupan kita semuanya, sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan tugas ini kita masih banyak melakukan kegiatan dengan cara virtual. Tentu saja plus minus. Antara lain ketika plusnya adalah kita bisa menjangkau kepada seluruh Bapak Ibu dalam satu waktu, tanpa Bapak Ibu harus hadir di tempat tertentu, tetapi minusnya adalah keadaan sinyal yang terkadang kurang baik. Bapak Ibu sekalian, MGMP PAI SMA ini adalah MGMP kota. Jadi anggotanya kalau kita identifikasi itu hampir sekitar 80 guru agama. Hampir 80 guru agama Islam di SMA negeri dan swasta, baik yang sudah ber-NIP maupun yang masih belum ber-NIP.
Tetapi saya melihat kegiatan ini, malah apa siang hari ini, pesertanya setelah saya lihat di partisipan baru 35. Itu artinya masih belum ada 50%. Ya, belum ada 50% Bapak Ibu mengikuti kegiatan MGMP. Makanya tadi kalau Pak Haji Fauzan menyampaikan nanti Smart Tendik online ini sudah bisa dipakai secara efektif, tentu kami pengawas, termasuk Pak Fauzin, Pak Zia, Pak Darlin, ini melihat Bapak Ibu kegiatan di sekolah tidak semata-mata harus memantau secara langsung, tetapi bisa memantau secara online. Namun kegiatan online ini juga sekali lagi dibatasi oleh tadi ya keberadaan dari sinyal dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya tampilkan ini Bu Lutfi nggak bisa ditampilkan. Sampun, Saya Pak. sampai kelihatannya kalau di layar nampak enggak Bapak Ibu? Belum. Belum nampak ya? Belum nampak. Nggih. Di situ kalau kita lihat grafik ya grafik keaktifan dalam mengikuti kegiatan organisasi guru. Ini yang saya tampilkan di situ adalah SD itu paling luar biasa. SD itu paling luar biasa dalam suasana pandemi seperti ini juga melakukan kegiatan KKG kota itu tidak virtual tapi adalah tatap muka. Seperti yang kita lihat kemarin hari Rabu ya, yang baru berlalu itu kegiatan MAKKG PISD itu secara tatap muka. Ini menunjukkan semangatnya luar biasa. Maka setelah saya tampilkan di situ, kalau ini kelihatannya juga belum tampil ya. Grafiknya itu lebih luar biasa. Ya, lebih luar biasa. Di atasnya adalah SMP. Ya, SMP ini ada kota, ada kegiatan MGMP Suprayon. Tadi saya katakan kalau di SD itu ada kegiatan KKG kota, ada kegiatan KKG tingkat Korsatpen, tingkat kecamatan masing-masing. Dan untuk SMA, SMK, termasuk di dalamnya hal ini adalah SMA, ini adalah setiap pertemuannya selalu pleno, ya, selalu pleno. Maka ini mohon maaf sekali, barangkali kita perlu kehadiran di setiap pertemuan baik di virtual maupun di tatap muka itu belum secara maksimal, ya. Jadi itu saya tayangkan di situ, ya, saya tayangkan di PowerPoint saya itu gambarannya kondisinya seperti itu. Nah, pertanyaan yang muncul Bapak Ibu sekalian, barangkali kenapa kalau di KKG SD itu luar biasa animonya untuk bertemu, kemudian di atasnya itu adalah KKG MGMP SMP, kemudian di atas lagi adalah SMA. Maka saya teringat dengan teori Abraham Maslow, ya Abraham Maslow itu mengatakan bahwa hierarki kebutuhan manusia yang kedua Bu, itu adalah seperti itu ya. Jadi menurut Abraham Maslow itu hierarki kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3, 4, 5 ya. Yang mendasar adalah yang paling dasar adalah kebutuhan makan, minum, tidur, pakaian dan seterusnya. Jadi kebutuhan inilah yang ketika kita melihat MGMP ini tidak tempat menu untuk makan, minum, tidur dan untuk yang lain, maka kemudian dianggap ini bukan kebutuhan saya. Ya, tidak kebutuhan saya karena itu kebutuhan yang sudah saya miliki. Di atasnya lagi adalah kebutuhan rasa aman. Ya, kebutuhan rasa aman itu ada yang sifatnya orisinil, ada yang sifatnya semu, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sifatnya orisinil itu adalah kehadiran, itu menjadi kebutuhan. Tetapi kalau yang tidak asli, itu kehadiran itu yang penting nongol, pengawasnya ngerti. Itu artinya untuk memenuhi kebutuhan rasa aman. Di slide yang kedua, Bu Lutfi. Ya, slide yang kedua ya. Kemudian sosial. Sosial itu adalah kebutuhan untuk berinteraksi. Ada yang ketika MGMP itu hanya pengen ketemu dengan temannya. Wah, saya kangen nggak bisa ketemu langsung, kecuali saya harus ketemu MGMP, maka bisa ketemu walaupun secara virtual, bisa melihat wajah foto Bapak Ibu dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan terhadap penghargaan. Ya, karena ini ada bagiannya adalah tanggung jawab.
Bapak Ibu sekalian, tugas pokok Bapak Ibu diakui maupun tidak dengan Sidiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa fungsi Bapak Ibu semuanya, guru, termasuk di dalamnya guru agama, itu mempunyai tugas pokok 3 hal. Yang pertama adalah mengajar. Mengajar outputnya Bapak tahu, kemudian memiliki pengetahuan. Sebagai guru agama, tugas mengajar ini adalah transfer anak yang tidak tahu menjadi tahu, anak yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ini adalah tugas yang pertama, mengajar. Yang kedua adalah mendidik. Mendidik ini adalah outputnya adalah perilaku, sikap, akhlak, dan etika, sopan santun, dan seterusnya. Pada era pandemi COVID seperti ini, pasti Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat keaslian sikap dari Bapak Ibu semua. Belum Bu Lutfi masih tadi? Ya. Jadi tanggung jawab ya, tanggung jawab, sekali lagi tanggung jawab. Maka yang kedua adalah mendidik. Oleh karena itu supaya Bapak Ibu tidak kehilangan dari peran sebagai seorang GPAI mempunyai tugas mendidik, maka Bapak Ibu paling tidak memantau, mengingatkan, pesan sama orang tua, berkolaborasi dengan orang tua supaya apa? Orang tua selalu untuk memperhatikan sikap dan perilaku anak di rumah. Kemudian yang terakhir, kebutuhan pokoknya itu adalah aktualisasi diri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin untuk mengaktualisasi kemampuan diri yang sebenarnya, maka Bapak Ibu pertemuan KKG, MGMP termasuk MGMP SMA ini menjadi sebuah kebutuhan. Ciri-cirinya apa? Kalau tidak ada pertemuan itu biasanya pengurus ditanya, kapan MGMP-nya, kapan ini pertemuannya, dan seterusnya. Karena apa? MGMP sudah menjadi kebutuhan, maka disitulah tertemukan kegiatan pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu ketika rakor organisasi GPAI, ada salah satu guru yang bertanya, pengembangan diri itu kegiatannya meliputi apa Pak? Pengawas begitu. Saya menjawab pengembangan diri itu ada kegiatannya 2. Yang pertama adalah diklat fungsional, yang kedua adalah kerja kolektif guru. Diklat fungsional itu seperti ini, saya belum melihat Bapak Ibu SMA ikut mendaftar di diklat PJJ online. Di Balai Diklat Temu Giring kemarin sudah menggelar ada berapa puluh jenis diklat. Itu saya cari di MGP guru agama SMA tidak ada yang nongol di situ. Di SD ada 2 orang ya, yang mulai hari ini sudah dimulai. Itu diklat untuk pengembangan diri. Itu nanti selama berdiklat akan memperoleh tambah pengetahuan dan nanti akan memperoleh sertifikat dengan ada jam tatap muka sehingga itu bisa menjadikan bagian dari PKB Bapak Ibu. Kolektif guru seperti ini Bapak Ibu, ini adalah bagian bentuk pengembangan diri. Maka saya sudah selalu pesan kepada pengurus, baik itu kegiatan virtual maupun tatap muka, kehadiran Bapak Ibu ini harus ada rekam jejaknya, supaya nanti Bapak Ibu punya apa yang disebut dengan suket pengembangan diri. Ya, seperti berikutnya Bu Lutfi, tampilan yang ketiga itu adalah, nah ini namanya surat keterangan pengembangan diri mengikuti kerja kolektif guru. Ya, ini saya selalu minta kepada pengurus ditelateni Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu guru, sehingga ketika Bapak Ibu guru nanti akan melakukan kegiatan kenaikan pangkat, itu memiliki pengembangan diri. Saya ulangi lagi, pengembangan diri melalui diklat fungsional, yang kedua adalah melalui kerja kolektif guru. Setiap yang hadir nanti dikasih surat keterangan seperti ini Bapak Ibu, nanti akan dihitung. Kalau 1 bulan sekali pertemuan, maka 1 tahun 12 kali. Kali indeks skornya adalah 0,01. Tetapi walaupun kecil, kalau Bapak Ibu nggak punya data, maka pengembangan diri dari kerja kolektif guru itu akan menjadi kosong. Jadi perlu Bapak Ibu, PKB itu adalah ada 3. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua adalah publikasi ilmiah, kemudian yang ketiga adalah karya inovasi atau inovatif. Bapak Ibu, saya melihat luar biasa IT-nya, yang sudah bisa membuat tutorial, sudah mampu membuat video. Mestinya produk-produk seperti ini tidak hanya
hilang ditelan masa, tetapi diidentifikasi, diarsip bahwa itu adalah termasuk karya inovasi. Oleh karena itu ditelateni Bapak Ibu sehingga ketika kenaikan pangkat kita tidak bingung, wah kayaknya mau kenaikan pangkat apa yang saya punyai. Mohon maaf sekali kalau ini saya sampaikan kenaikan pangkat berarti untuk yang sudah ASN, tetapi insya Allah nanti ada rekrutmen P3K, ya walaupun kabar yang sampai ke telinga kita ini kurang mengembirakan karena 1 juta yang akan direkrut oleh pemerintah melalui Kementerian Agama untuk guru agama hanya sebesar 0,09%. Tapi jangan khawatir, suara AKPAI sudah didengar dan kelihatannya Bapak Menteri Agama sudah melakukan lobby-lobby, mudah-mudahan nanti bisa merubah kuota atau merubah angka kuota itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya Bu Lutfi, tayangan yang keempat ya. Bagaimana seharusnya MGMP? Memang MGMP itu harus inisiatif. Yang kedua harus adaptif, yang ketiga harus produktif, yang keempat kolaboratif, yang kelima itu sensitif, yang keenam adalah inovatif. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan semangat melayani kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang ini akan saya sampaikan ini bagian dari sikap peka bahwa MGMP pun harus tahu dengan regulasi yang sudah berkembang dan ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut Bu Lutfi. Ya, ini Bapak Ibu, bukti MGMP SMA itu sudah peka. Yang pertama segera melakukan sosialisasi aplikasi Smartendik online ya sebagai bentuk aplikasi yang sangat membantu kinerja GPAI. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan Pak Fauzin fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Smartendik online bagi Bapak Ibu guru. Yang kedua, segera melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan. Seperti apa? Surat edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional, ujian kesetaraan, dan ujian sekolah dengan diganti berbagai alternatif. Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi ini bukan berarti kemudian hilang sama sekali, tetapi pemerintah memberikan alternatif pilihan. Tentu Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan MGMP ini, MGMP akan bisa bermusyawarah dengan Bapak Ibu semuanya, alternatif apa yang akan dipakai. Pemerintah memberikan alternatif adalah pengganti ujian nasional, ujian kesetaraan dan ujian sekolah itu adalah bentuknya portofolio. Portofolio itu adalah jejak rekam jejak kegiatan peserta didik. Yang kedua adalah dengan penugasan. Yang ketiga tes secara daring atau luring. Kemudian yang keempat adalah bentuk penilaian lain sesuai dengan ketetapan satuan pendidikan. Dari 4 alternatif ini Bapak Ibu sekalian, pengurus MGMP dan Bapak Ibu sekalian segera untuk mempersiapkan kira-kira yang memungkinkan selama ini berjalan dengan tanpa membebani anak-anak peserta didik kita adalah tes secara daring atau luring. Karena ini memang menggambarkan kemampuan anak terhadap kemampuan penguasaan materi dalam kurikulum, walaupun memang tidak ada tuntutan untuk mencapai maksimal, tetapi ini tanggapan anak pun akan semakin memberikan respon tersendiri. Kalau portofolio berarti rekam jejak anak ini hanya diungkap saja kegiatan-kegiatan anak selama satu tahun ya untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Penugasan yang selama ini sudah Bapak Ibu berikan juga nilai sudah ada. Bentuk penilaian lain sesuai ketetapan sekolah, tampaknya sekolah akan diberikan PR, dan ini pun kelihatannya juga sekolah akan menunggu pada sekolah yang lain. Maka kelihatannya untuk MGMP PAI SMA, tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, ada yang diberikan tugas-tugas khusus, menurut saya dipersiapkan dengan baik, itu tidak ada ruginya. Walaupun nanti di dalam teknis pelaksanaannya bisa dilakukan secara daring atau dengan cara luring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di PowerPoint saya yang terakhir Bu Lutfi, lalu begitu setelah melihat seperti itu apa yang harus dilakukan oleh MGMP? Yang pertama melakukan telaah secara terperinci. Apa yang perlu dirinci Bapak Ibu? Surat edaran nomor 1 tahun 2021 itu dipahami betul. Jangan sampai kita itu kalah informasi dengan Bapak Ibu guru mapel umum. Oh ternyata guru agama peka dengan regulasi. Supaya tidak menjadi bagian kelompok marginal yang informasi diberikan dari guru, tetapi tidak dari sumber aslinya. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan rencana aksi. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau kita sudah membaca bentuk regulasi seperti itu, kira-kira
rencana aksi apa yang kita akan lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan tenaga ahli yang terkoordinasi. Betul. Jadi guru-guru SMA luar biasa, maka perlu ada pemetaan kemampuan. Artinya guru-guru yang punya kemampuan lebih di bidang IT, barangkali nanti akan bisa dimanfaatkan untuk menambah kemampuan dari Bapak Ibu guru di bidang IT. Ada guru yang pandai menguasai kurikulum, barangkali itulah guru-guru yang nanti diberi kepercayaan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kurikulum, termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan kegiatan penilaian atau evaluasi. Kemudian yang terakhir melakukan aksi dengan militansi yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada celetohan yang di luar. Jadi guru sekarang tidak usah repot-repot, yang penting gajinya utuh, sertifikasinya lancar, TPP penuh, lauk pauk lengkap, jangan seperti itu. Kalau seperti itu berarti nyali api seorang guru sudah tidak ada. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi betul di antara Bapak Ibu guru, maka kita bisa membayangkan proyeksi peserta didik kita semuanya seperti apa. Maka Bapak Ibu sekalian, idealisme, semangat, rasa yang tinggi terhadap tugas, Bapak Ibu sekalian ini akan tercermin melalui output terhadap peserta didik. Baik itu pengetahuannya, baik itu sikapnya, maupun keterampilannya. Tadi belum saya singgung, tugas Bapak Ibu guru adalah membimbing. Membimbing ini outputnya adalah keterampilan. Bagaimana mutu keterampilan Bapak putra-putri Bapak Ibu di sekolah apabila putra-putri Bapak Ibu di sekolah itu siap untuk kompetisi. Lomba itu adalah uji nyali kemampuan kualitas dari Bapak Ibu guru agama di sekolah. Kalau gurunya setiap gurunya membimbing dan kemudian siswanya selalu juara, berarti gurunya luar biasa. Tetapi kalau gurunya membimbing tanpa juara, belum menjadi luar biasa. Yang justru kita perlu pikirkan bersama adalah Bapak Ibu ketika ada sinyal lomba ini tidak tertarik, padahal anak itu sangat penting untuk diberikan situasi, dorongan untuk berlatih era kompetisi seperti hidup dewasa ini. Saya ucapkan selamat Pak Yusuf untuk ber-MGMP, walaupun dengan cara virtual, mudah-mudahan ini lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Kita jangan membandingkan kalau hasil yang virtual dan tatap muka itu nggak usah dibandingkan, pasti berbeda. Tetapi kalau membandingkan adalah ketika dalam kondisi pandemi melakukan kegiatan dengan tidak melakukan kegiatan, itu yang perlu kita bandingkan. Sejelek-jelek apapun hasil kita melakukan kegiatan pada masa pandemi, jauh lebih baik daripada pada masa pandemi kita tidak akan ada kegiatan atau aksi sama sekali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk Pak Yusuf dan pengurus dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu ini terus menyala, membara, dan menjadi idola Bapak Ibu yang lain juga termasuk menjadi penyemangat anak didik kita. Demikian kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sadi yang telah menyampaikan sosialisasi terkait dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang ujian sekolah dan juga ujian nasional di masa pandemi. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya tersisa 15 menit ya untuk menuju jam 3. Oleh karena itu 10 menit kami berikan kepada Bapak Maktul untuk sesi sharing session tentang model pembelajaran jarak jauh, dan nanti 5 menit saja untuk Bapak Rian ya, untuk launching guru menulis. Oleh karena itu langsung saja akan kita simak bersama sharing session tentang model pembelajaran jarak jauh yang akan dipimpin oleh Bapak Maktul. Kepada Pak Maktul disilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lutfia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada Bapak pengawas, Bapak Kasih, Bapak Bergofur, Bapak pengawas kita, Bapak Muhammad Fauzin, Bapak Sati, dan Bapak Siap, dan Ketua MGMP, Bapak Yusuf, dan jajarannya, dan kepada Bapak Ibu Guru MGMP, peserta MGMP di seluruh Kota Semarang yang hari ini hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebelum akan menyampaikan
materi saya akan tampilkan dulu ya profil saya supaya kita bisa saling mengenal, kita bisa saling tukar pendapat. Nanti setelah ini kita bisa lanjut ke hubungan yang lainnya lewat media lainnya, WA atau yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, langsung saja ya, kita akan masuk ke materi. Oke, materi ini dulu saya sampaikan pada waktu mengikuti lomba di tingkat Kota Semarang, ya guru prestasi, dan saya sebenarnya ya masih belajar ya pada kesempatan kali ini ya. Oke, materi tentang kami yang saya sampaikan adalah tentang model pembelajaran, yaitu gerakan mengajar virtual metode tutor sebaya dalam upaya meningkatkan antusias dan minat belajar kelas 12 di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ya. Tentunya bahwa materi yang saya sampaikan ini saya berikan atau saya kaji terlebih dahulu. Saya melihat fenomena di anak-anak atau di kelas, bagaimana ketika menyampaikan materi PJJ ini, anak-anak akan responnya seperti apa. Saya perbandingan, saya juga menganalisis tentang keberadaan PJJ ini. Jadi dilatar belakangi dari apa itu COVID-19 ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai. Yang terjadi kurang lebih Maret 2020, sehingga pemerintah kebijakannya adalah penghentian sekolah diganti dengan pembelajaran dari rumah atau BDR. Nah, jadi kurang lebih sudah 1 tahun Bapak Ibu, nggak terasa ya. Mudah-mudahan ini sebagai langkah kita, doa kita, doa anak-anak kita semua, dan mari kita baca Fatihah untuk keluarga kita, untuk saudara kita, teman-teman kita, dan khususnya di Kota Semarang yang hari ini lagi dilanda musibah kebanjiran. Mudah-mudahan segera terselesaikan dan surut kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dengan penerapan pembelajaran model di rumah atau belajar dari rumah BDR ini, sehingga guru itu banyak melakukan inovasi atau kreasi ya. Di antaranya adalah untuk supaya anak tidak hanya belajar dikasih tugas mengerjakan, tapi juga guru pada waktu itu ya seperti saya dulu tuh belum bisa buat video, saya mencari video guru lain atau kita bisa cari di YouTube itu materi orang lain kita share. Nah, ternyata dengan materi yang di-share ke orang lain atau materi yang di-share kepada anak kita, figurnya adalah bukan kita sendiri, ternyata itu membuat siswa juga yang ngajar Pak Maftuhul, tapi kok ternyata ke orang lain ya. Sini juga mengurangi antusias anak-anak. Sehingga saya mencari dan inovasi sehingga saya buat video. Nah, jadi video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran dan figurnya adalah saya sendiri. Ya, sehingga dengan adanya video ini saya yakin bisa membantu anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Ini adalah contohnya sumber hukum Islam, ada pembelajaran ini materi hari kiamat, dan ini adalah materi ilmu faraid atau mawaris ya. Ya. Dengan silih berganti pembuatan video sudah saya lakukan, ternyata juga ada masalah ya. Jadi materi video yang saya sampaikan itu kan bisa lewat YouTube atau saya sampaikan lewat YouTube, nanti dikasih linknya, atau lewat Google Drive atau lewat WA. Tentunya kalau yang memang memang kalau besar filenya besar, tetap saya masukkan ke YouTube
sehingga linknya tinggal di sharing aja, itu lebih enak daripada di WA. Nanti kalau WA nggak bisa masuk ya kalau kelamaan. Ya, ternyata dengan apa itu guru menjadi figur atau sentral itu ya, ternyata juga ada masalah ternyata Bapak Ibu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dominasi guru di pembelajaran itu. Kenapa kok bisa masalah? Karena apa? Dari setiap hari yang ngajar guru itu terus. Ini kurang variasi. Jadi ternyata anak-anak juga bosan ya. Anak-anak juga merasa apa itu ya ada boring sebentar lah, karena guru terus yang menyampaikan sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran. Nah, sehingga saya melibatkan anak. Nah, dengan adanya sentrasi guru maka kurang antusias atau kurang minat. Karena apa? Karena bahasa guru pun juga tidak seimbang dengan bahasa anak-anak ya. Ya mungkin guru menguasai, tapi mungkin bahasa anak-anak itu kalau ngomong dengan temannya itu kan biasanya lebih nyambung, karena dengan ada kata-kata gue, ada kata itu kan memang bahasa-bahasa anak muda yang mereka bisa mudah diterima. Ya. Sehingga dengan permasalahan tersebut maka menjadikan pertama tidak mengikuti pembelajaran atau dilihat awal saja. Jadi guru yang di video itu biasanya kalau hanya guru terus itu kadang dilihat awal saja, setelah itu selesai ya. Atau di YouTube-nya itu diselesaikan, nggak lihat sampai selesai. Bahkan ada tidak mengikuti sampai tuntas. Ya. Nah, ini permasalahannya, akibatnya nanti maka menjadikan hasil belajar atau kreativitas siswa rendah. Ini juga masalah. Maka solusinya adalah saya cari, wah ini biasanya memang saya harus melibatkan anak untuk menyampaikan materi, atau saya sebagai murid sebagai apa? Sebagai tali sambung, sambung lisan lah untuk menyampaikan. Ya memang maksud saya adalah supaya saya sampaikan kepada anak, anak itu menyampaikan kepada temannya. Maka dengan cara apa? Dengan cara tutor sebaya. Ya. Nah, jadi ya tutor sebaya ya. Jadi tutor sebaya ini bukan langsung guru siswa berhadapan langsung seperti tatap muka enggak, tapi tetap menggunakan virtual ya. Karena menurut Ahmad Widodo bahwa siswa ditunjuk bahwa yang menjadi tutor sebaya ini adalah memang siswa memang sudah dilatih, sudah mempunyai bekal, mempunyai potensi untuk menerangkan kepada anak teman-temannya. Terus menurut Mulyadi adalah peserta didik tersebut tergolong prestasi atau bermotivasi. Peserta didik mempunyai hubungan sosial yang baik dengan teman-teman dan dapat diterima, disetujui oleh siswa lainnya. Nah, kelebihan tutor sebaya adalah menyampaikan informasi lebih mudah sebab bahasanya sama, mempererat tali persahabatan ya. Saya yakin bahwa dengan bahasa yang sama, dengan ritme yang sama kepada siswa, mungkin bahasanya lebih mudah diterima oleh anak-anak kita. Ya sebenarnya guru juga bisa memahamkan, tapi kalau setiap hari guru terus otomatis juga bahasanya akan sulit diterima. Adapun caranya bagaimana? Caranya adalah ketika saya memberikan tutor sebaya ini, siswa dibuat 6 kelompok. Satu kelompoknya adalah 5 orang, satu tutor ya. Terus melakukan seleksi. Jadi siswa yang memang dirasa pandai diseleksi, dibimbing, yang membimbing tetap gurunya ya. Terus memang dicari yang pandai berkomunikasi. Terus membagi materi kepada tutor, siswa mempersiapkan materinya, dan tutor siap membuat video materinya yang akan disampaikan. Dan ingat ketika pembuatan video pun juga bukan hanya sebatas video, kita bimbing mereka. Kita buat materi yang disampaikan oleh anak itu seperti di ruang guru. Jadi memang kita setting, kita buat video yang menarik, dikasih dengan lagunya atau dikasih dengan intonasi lainnya, gerakan lainnya, ini menjadikan mereka lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan pengeditan video ya dibantu oleh guru. Terus tutor setelah video sudah jadi, dibantu oleh guru, maka nah ini tergantung siswanya. Siswanya kalau ingin mengupload ke YouTube bisa, atau lewat nanti disampaikan lewat Google Drive juga bisa. Tapi saran saya adalah ya tidak harus selamanya dimasukkan YouTube ya. Tapi YouTube juga bisa menjadikan mereka untuk aktif ya, karena sekarang ini muncul di dunia sekarang ini mendadak guru jadi YouTuber, siswa jadi YouTuber, dan ini juga memberikan pengalaman buat mereka ya, penting ya, karena itu juga eksistensi mereka akan dilihat oleh orang dan juga sebagai promosi yang sangat murah dan tepatnya. Oke, setelah diupload di YouTube atau diupload di Google Drive atau di yang lainnya, maka siswa disuruh untuk menyimak dan materi yang disampaikan tutor dan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh tutor atau temannya itu. Nah, ini yang menarik. Jadi supaya untuk mengetahui bahwa pemahaman anak kepada
telah disampaikan materi oleh temannya adalah maka siswa yang kelompoknya tadi disuruh untuk membuat video juga yang sama. Artinya apa? Artinya nanti kita bisa mengetahui bahwa pemahaman anak itu akan diketahui ketika mereka membuat video. Sehingga dengan video juga, maka saya mengambil tema kan gerakan. Namanya gerakan berarti kan bersama-sama. Maka menjadikan kesempatan anak-anak untuk mengupload atau membuat video juga yang sama yang diberikan oleh sama dengan temannya yang tutornya tadi, ya tidak harus sama. Yang penting mereka menguasai bahasa yang telah atau menguasai materi yang telah disampaikan oleh tutor tadi. Itulah yang kelebihan dari gerakan dari mengajar video virtual ini. Ya. Terus sebelumnya juga apakah ada hasilnya? Hasil sebelum tutor itu saya memberikan kuisis kepada materi yang saya sampaikan, ternyata pemahaman anak ada yang nilainya 100, tapi masih ada yang di bawah 70 ya. Tadi materinya adalah kodok dan kodar. Maka saya mencoba untuk membandingkan nanti setelah tutor sebaya dengan sebelum tutor sebaya itu bagaimana. Nah, ternyata dengan hasil tutor sebaya ada peningkatan, yaitu rata-rata nilainya 80 juga sudah banyak, atau 100-nya juga sudah banyak. Ini merupakan peningkatan hasil dari tutor sebaya dengan materi kodok dan kodar. Jadi seperti ini gambarannya adalah ini. Jadi supaya buat video yang menarik bagaimana? Ini adalah cara buat video yang interaktif. Saya menggunakan KineMaster ya sekarang yang sudah tren itu, karena KineMaster saya yakin lebih mudah untuk penggunaannya. Jadi video ketika tutor tadi membuat video, terus videonya adalah belakangnya warnanya hijau, screen ya, green screen. Nah nanti setelah green screen nanti edit pakai diaktifkan Chrome Key. Chrome Key adalah kunci untuk menghilangkan background warna hijau sehingga dia menyatu dengan backgroundnya. Nah, terus dikasih insert atau dikasih audio, musik atau tambahnya lainnya sehingga bisa menarik. Setelah itu baru proses diupload. Ya. Diupload di YouTube juga bisa, di WA juga bisa, atau di Google juga bisa. Nah, ini adalah seperti ini contohnya. Jadi ini backgroundnya adalah sekolah saya, supaya juga sebagai promosi juga ya, saya berikan ya ini. Ya. Ya. Nah, oke, saya akan berikan contoh videonya anak tentang pembelajaran dengan ini adalah hasil yang telah membuat video dan saya usahakan jangan sampai banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti 1 menit lagi ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aprilia Fajarianti, kelas 12 MIPA 6 nomor absen 17. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, kita masuk pada pengertian iman kepada qadha dan qadar. Apa yang dikatakan qadha? Qadha artinya ketetapan atau ketentuan Allah, atau artinya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluknya sebelum dia lahir ke dunia. Mengenai apa? Mengenai kematiannya, mengenai jodohnya, mengenai rizkinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, qadar. Qadar adalah keputusan yang telah terjadi kepada seseorang setelah dia lahir, berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang telah dilakukan orang tersebut. Jadi intinya qadar itu adalah keputusan apa yang telah direncanakan oleh Allah setelah lahir ke dunia. Kemudian qadar itu diputuskan yang harus diputuskan pada mereka. Seperti apakah dia ingin menjadi orang kaya, apakah dia ingin menjadi orang miskin, apakah dia ingin menjadi bodoh, apakah dia ingin sengsara, dan lain sebagainya. Jadi, qadar itu adalah keputusan terhadap apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira sudah ya, hanya itu sharing kami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sehingga menjadikan kita bisa saling belajar ya. Di sini tidak ada yang tidak pintar, semuanya saya yakin semuanya pintar ya. Karena kesempatan adalah kita hidup ini punya potensi masing-masing, tinggal potensi kita tinggal mengembangkan saja. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, umumnya kepada seluruh MGMP atau peserta pada kesempatan kali ini. Demikian Bu Lutfia, terima kasih yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Mahfudul, tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak Maftu. Jazakallah khair sudah sharing pengalaman nggih Bapak Ibu. Mungkin next time bisa gantian yang bisa sharing pengalaman dalam masa pandemi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mungkin ada aplikasi yang sudah dilakukan yang sangat menarik bisa kita sharingkan di sini sehingga teman-teman bisa belajar bareng gitu. Nyun sewu Pak Yusuf, ini waktunya sudah pukul 15:04. Ini gimana? Ini asarnya jam pinten ya, Pak? 15.13. 15:13. Berarti masih ada sedikit waktu nggih untuk Pak Rian. Pak Rian nyun sewu, kalau hanya 5 menit bisa nggak, Pak? Bisa. Saya selalu bisa. Oke, jadi Pak Rian saya harap tidak lebih dari 5 menit karena kalau bisa kegiatan ini tidak sampai nabrak waktu asar. Begitu. Baik, langsung saja Pak Rian, Bapak Ibu kita akan Pak Rian pakai apa namanya? Rian Hidayat. Oke. Sudah saya jadikan co-host. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan simak bersama, kita akan ikuti launching hulu menulis yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Hidayat. Kepada Pak Rian Hidayat disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja karena waktunya sangat singkat ke inti. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini tentang program MGMP PAI MGMP PAI menulis buku. Langsung kepada contoh ya. Ini contoh yang sudah pernah dibuat di Semesta. Di sini karya guru-guru Semesta dan alhamdulillah yang menjadi editornya adalah saya sendiri. Kemudian ini contoh buku yang mungkin juga pernah dibuat oleh sekolah lain. Intinya adalah kita ingin membuat buku seperti ini, karya bersama begitu ya. Atau buku-buku yang seperti ini. Ada Bapak Ibu semua di sini yang saya sangat yakin, seperti Pak Sadi sudah pernah menulis buku PAI, yang sudah sangat berpengalaman. Dan Bapak Ibu semuanya sama-sama kita berjuang untuk menulis buku, ya, karya bersama yang bisa diterbitkan, yang bisa dipegang cetakannya, bukan hanya sekedar PDF saja begitu. Nah, bagaimana cara menerbitkan buku ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita pahami dulu tentang dua jenis penerbitan. Saya golongkan kepada dua jenis penerbitan. Yang pertama penerbit mayor. Penerbit mayor adalah penerbit-penerbit yang sudah sangat terkenal seperti Gramedia, Alex Media, Bentang, dan lain-lain. Nah, kita dalam program ini tidak menembus penerbit mayor karena untuk menembus penerbit mayor itu butuh waktu yang sangat lama, menunggunya bisa sampai 3 bulan bahkan lebih untuk mendapatkan kepastian dan belum tentu setelah 3 bulan menunggu itu bisa diterima. Maka yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah di sini, di INDI. Kalau penerbit INDI, insya Allah 100% terbit dengan syarat ya memang semuanya kita yang membayar begitu. Berapapun yang mau diterbitkan, berapa eksemplar yang mau dicetak, ya kita yang bayar sesuai dengan pesanan kita begitu di INDI. Nah, INDI ini saya bagi menjadi dua. Ada yang memang berbayar, full kita yang bayar. Ada yang saya temukan dia INDI online tapi tidak berbayar begitu. Ini contohnya. Yaitu penerbit guepedia.com dan saya pernah menerbitkan di buku ini. Kita kirimkan ke mereka dengan syarat mereka terima, maksudnya sesuai dengan kriteria mereka. Setelah diseleksi dan seleksinya juga sangat-sangat cepat, semingguan itu sudah bisa langsung terjawab. Kalau memang mereka terima, bisa diterbitkan secara gratis. Hanya saja kekurangannya kita tidak dapat buku cetaknya begitu. Kalau mau mendapatkan buku cetaknya, maka kita harus beli sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak bayar proses penerbitannya, layoutnya, desain covernya dan semuanya. Tapi kita nggak dapatkan bukunya. Kita harus beli kalau mau begitu. Kalau bedanya dengan INDI yang berbayar adalah ya kita dapatkan bukunya, lalu kemudian ya kita bayar sesuai dengan berapa eksemplar yang kita pesan. Nah ini contoh yang INDI berbayar. Ya ada paket 1 misalkan, ini paket 1 mau berapa kita cetak, kemudian bayarnya berapa. Ini sesuai biasanya tergantung dengan
halaman dari buku tersebut ya. Kalau ISBN-nya ya mereka yang mengurus, desain layout-nya juga mereka yang mengurus, desain cover-nya juga biasanya mereka yang mengurus. Nah, selain penerbit SIP, ada juga penerbit Malgza. Ini yang pernah kerjasama dengan Semesta. Kebetulan saya kenal ownernya, bekerja sama untuk menerbitkan karya. Waktu itu habis 5 juta, sekitar 5 juta untuk 150 eksemplar dengan ketebalan ya sekitar seperti inilah kira-kira ya. Ini bisa dilihat besaran bukunya kira-kira seperti ini, tebalannya ya kurang lebih sama juga seperti ini. Kira-kira kalau dilihat halamannya sekitar 200-an halaman ya, jadinya begitu, bukan A4-nya, bukan, jadinya. Nah, ini biaya jika Indi untuk gambaran yang kemarin Semesta lakukan itu sekitar 150 eksemplar 5 juta habisnya. Nah, ini pertanyaan dari saya sendiri yang dijadikan PJ di sini, sumber dananya itu mau dari mana? Kalau misalkan mau iuran, setiap orang yang berpartisipasi menulis di situ, diambil iuran, atau misalkan dari kas MGMP, kalau misalkan bersedia untuk diambil, sesuai dengan jumlah pengeluaran yang mau dibuat terhadap buku yang mau dicetak nantinya. Gitu. Ini pertanyaan buat pengurus MGMP untuk menjawab ini, seandainya program ini dilaksanakan begitu. Nah, tema yang mau dibuat oleh kita terkait dengan buku yang mau dicetak, buku yang mau dibuat ini adalah itu tentang kisah inspirasi ketika mengajar. Boleh di masa normal atau boleh di masa pandemi. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini itu punya pengalaman unik ketika mengajar, atau punya pengalaman unik ketika bersama siswa, atau mungkin pengalaman unik ketika mengurus organisasi siswa bersama Ana Rohis dan sebagainya. Ada pengalaman-pengalaman yang menginspirasi, ada hikmah di dalamnya yang itu bisa diceritakan sehingga orang lain ketika membacanya mengambil sebuah inspirasi. Itu dibagi dan kita kumpulkan bersama-sama. Seandainya nanti ada yang kurang dari segi editing, insya Allah nanti saya edit begitu. Nah, untuk ketentuan naskahnya A4, Times New Roman, marginnya sama 3 semua, spasinya 1,5. Untuk halaman minimal 2 halaman, maksimal 4 halaman. Kemudian naskah dikirim ke email saya dengan catatan bukan di badan email tapi dengan format lampiran begitu ya. Jadi naskahnya dilampirkan dengan contoh seperti ini. Misalkan Rian SMA Semesta, judulnya apa? Lalu dikirim ke saya, insya Allah nanti kita kumpulkan bersama-sama berapa yang berminat untuk ikut serta dalam program ini. Kemudian di belakang naskahnya dicantumkan biografi singkatnya, ya kira-kira 1 paragraf saja atau sekitar 100 kata. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kasih 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Aryan Hidayat yang sudah memanfaatkan waktu dengan baik, meskipun hanya 5 menit ya Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Aryan tadi bisa menginspirasi kita dan menambah motivasi bagi kita untuk bersama-sama belajar untuk menulis ya Pak. Ya, nanti tolong dibimbing ya Pak, teman-teman dan juga saya pribadi kalau mau ikut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kegiatan pertemuan MGMP secara virtual sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih atas waktunya dari jam 1 hingga jam 3 lebih. Dari kami sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan maupun kesalahan, secara pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan doa. Alhamdulillah. Demikian, selamat menjalankan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, saya bubarkan ya. Oke, izin live. Yeah. Jangan lupa beritanya ya. Itu bagiannya Pak Nanang.